Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah sehat, kita semua selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit. Tetap patuhi prokes ya anak-anak dimanapun kalian berada. Baik, tolong kameranya diaktifkan dulu ya agar saya dapat melihat apakah kalian sudah siap atau belum untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Berada, tolong diaktifin ya kameranya. Oke, silakan Dinda dipimpin dulu doanya. Kita memulai kelas pada hari ini. Baik, pada teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, Bu. Ibu, mati Ibu, izin. Ya, maaf ya, saya akan absen terlebih dahulu untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini kita pertemuan kelima kan? Iya, Bu. Dan ya, Ima Esra Prihatanti, Hadir, Bu. Dinda Afderisa, Hadir, Bu. Puji Rahayu, Hadir, Bu. Rada Darhani, Hadir, Bu. Yuni. Hadir, Bu. Ya, hari ini hadir semua ya, bagus. Kehadiran itu sangat penting. Dari awal saya sudah menjelaskan bahwa kehadiran itu yang pertama dan pertama sekali saya nilai ya. Baik, kita lanjut. Materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu permintaan dan penawaran? Saya, Bu. Nanti silakan. Jadi permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu di pasar. Nah, sedangkan untuk penawaran itu sendiri merupakan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ya, bagus. Ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Iya, Puji. Terima kasih, Bu. Baik, permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli orang untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu di pasar. Nah, sedangkan penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nice, ya bagus, cukup ya. Jadi permintaan itu adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Nah, sedangkan penawaran itu keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membagikan slide kepada kalian semua. Sebentar ya. Baik, apakah sudah lihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. baik. Di sini ada PPT tentang permintaan dan penawaran. Nah, definisi dari permintaan dan penawaran. Permintaan ini adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran itu adalah sejumlah barang yang dijual dan ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, jenis permintaan dan penawaran ini, jenis permintaan itu berdasarkan daya beli konsumen dan berdasarkan jumlah permintaan. Sedangkan jenis penawaran itu ada berdasarkan perorangan dan berdasarkan pasar. Nah, di slide pertama ini apakah ada yang ingin dipertanyakan?
Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke slide kedua. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada permintaan. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan itu yang pertama itu ada perubahan harga barang. Nah, perubahan harga barang ini akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta dengan anggapan ceteris paribus. Yang kedua itu ada tingkat pendapatan masyarakat. Nah, tingkat pendapatan masyarakat apabila pendapatan seseorang bertambah, maka daya beli akan meningkat dan hal ini menyebabkan permintaan meningkat. Selanjutnya itu ada jumlah penduduk. Nah, kenaikan jumlah penduduk cenderung meningkat jumlah pembeli di pasar atau sebaliknya. Yang keempat itu ada perubahan harga barang yang berkaitan. Jumlah barang yang diminta akan berubah jika harga-harga barang yang berkaitan juga berubah. Biasanya itu bersifat substitusi atau komplementer. Nah, selanjutnya itu ada selera konsumen. Selera konsumen itu suatu selera yang terhadap jenis barang akan menurun, maka permintaan juga akan menurun. Perubahan ini khususnya kalau ada pengenalan dari produk baru. Sedangkan dalam penawaran, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama ada biaya produksi. Dalam menentukan harga produsen selalu mempertimbangkan biaya produksinya. Jika biaya produksi naik, maka harga barang pastinya juga naik. Yang kedua itu ada teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh perusahaan itu menentukan besar kecilnya kapasitas produksi. Hal ini akan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang yang ditawarkan. Yang ketiga itu ada keuntungan laba atau laba. Nah, setiap penjual ini memiliki keinginan untuk menarik keuntungan atau profit dari hasil penjualan dari sebuah barang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan uang. Apabila produsen mengalami kesulitan dalam kesehariannya, maka mereka akan menjual produknya dengan harga yang rendah. Selanjutnya itu ada harga masa depan. Bagi produsen yang memiliki keuangan kuat, mereka akan menunda penjualannya sekarang dan menunggu kepastian informasi penjualan dengan harga kuat dan tinggi. Selanjutnya itu ada tujuan tertentu. Bagi produsen yang memiliki komitmen dengan tujuan yang kuat, mereka itu akan mengadakan penjualan sampai mencapai value penjualan tertinggi, sehingga mereka itu dapat menentukan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya itu ada pajak dan subsidi. Dengan adanya pajak, penjualan itu maka akan berakibat tambahan pada ongkos produksi dan selanjutnya akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kalau ada subsidi yang akan mengurangi ongkos produksi, hal ini akan menambah dari penawaran tersebut. Nah, dari slide kedua ini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Ya, Rada, silakan. Apa saja contoh dari faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Rada. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan Rada untuk terlebih dahulu? Ada, Bu. Ya, silakan Puji. Baik, terima kasih kepada Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu apa saja contoh dari faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Contohnya itu yang pertama, sebelum masa kritis ekonomi, harga sepeda motor sekitar 7 juta. Pada saat terjadinya kritis ekonomi berlangsung, harga sepeda motor melonjak menjadi 13 juta. Akibatnya permintaan sepeda motor tersebut menurun. Contoh yang kedua, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, semua perusahaan membagikan THR. Hal ini akan digunakan oleh karyawan untuk memberi barang-barang yang dibutuhkan sehingga menyebabkan permintaan barang meningkat. Nah, baik, yang disebutkan Puji tadi itu adalah contoh dari perubahan harga barang dan tingkat pendapatan masyarakat. Nah, saya akan melanjutkan untuk memberitahu kalian semua contoh dari jumlah penduduk itu. Nah, contohnya seperti jumlah penduduk Indonesia saat ini itu menjadi bertambah sekian jiwa. Hal ini yang menyebabkan permintaan terhadap kebutuhan pangan semakin meningkat. Sedangkan contoh dari perubahan harga barang lain yang berkaitan itu seperti daging sapi dengan daging ayam. Nah, perubahan harga daging ayam dan karena daging sapi berubah, mobil dengan bensin, perubahan harga bursa mobil akan mengikuti juga terhadap perkembangan harga bensin.
Selanjutnya ada contoh dari selera konsumen. Setiap orang itu menginginkan kesehatan dianggap dinomorsatukan karena cara berpikir manusia sudah maju. Minyak goreng non kolesterol akan mengalami peningkatan permintaan di masyarakat dikarenakan kondisi yang demikian pentingnya. Nah, baik kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, hukum permintaan. Nah, hukum permintaan, makin rendah harga satu barang, maka makin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, jika makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Sedangkan hukum penawarannya itu ketika harga kedelai semakin tinggi, pengusaha tempe tahu cenderung beralih menggunakan kedelai yang lebih rendah jenisnya. Bahkan ada pengusaha yang sampai gulung tikar karena tidak sanggup untuk membeli bahan baku pembuatan tempe dan tahu tersebut. Baik, di slide yang ketiga ini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut lagi ya. Lanjut di slide keempat. Nah, selanjutnya ini ada fungsi kurva permintaan dan penawaran. Definisi kurva permintaan itu adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara variabel kuantitas barang yang dibeli dengan tingkat harga tertentu. Nah, berikut ini ada contoh dari grafiknya. Ini dapat kalian lihat dulu. Nah, di sini keterangannya P itu price atau disebut dengan tingkat harga, Q itu quantity disebut dengan jumlah permintaan, dan D itu demand yang disebut dengan variabel permintaan. Apakah di slide ini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada definisi dari kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara variabel kuantitas barang yang ditawarkan dan tingkat harga tertentu. Ini ada kurvanya ya, dapat kalian lihat di sini kurvanya. Keterangannya itu P itu price, tingkat harga, Q itu quantity, jumlah permintaan, sedangkan S itu supply atau variabel penawaran. Bedanya dengan kurva permintaan itu tuh tadi di variabel penawaran saja. Kalau di permintaan dia itu variabel permintaan. Nah, habis ya slide-nya. Nah, dari materi yang sudah saya tampilkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Dari materi yang Ibu sampaikan, saya ingin bertanya itu mengenai sebutkan dan jelaskan ciri-ciri yang membedakan antara kurva permintaan dan penawaran, Bu. Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Dinda? Tidak ada? Tidak ada yang menjawab? Tidak, Bu. Ada. Jadi, tadi pertanyaan Dinda, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri yang membedakan antara kurva permintaan dan penawaran. Nah, di sini saya akan membantu jawab ya. Ciri-ciri yang membedakan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran itu, yang pertama itu ada kurva permintaan itu membentuk garis yang lurus. Nah, kurva permintaan itu berupa gradien negatif atau digambarkan dari kiri atas menuju kanan bawah. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ya, selanjutnya itu pergerakan pada kurva permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Semakin meningkat harga jual barang, maka jumlah permintaan pada barang tersebut semakin berkurang. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga jual barang, maka jumlah permintaan pada barang tersebut akan semakin meningkat. Selanjutnya itu ada bentuk fungsi kurva permintaan. Itu Q sama dengan A dikurang BFP. Nah, Q itu merupakan jumlah permintaan barang, sedangkan A itu adalah konstanta, dan B merupakan kemiringan atau gradien, dan P adalah harga dari barang tersebut. Bagaimana, Dinda? Iya, baik, Bu.
Iya, baik, Bu. Saya dapat memahaminya. Saya dapat memahaminya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Dinda. Nah, baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Jika tidak ada, kita simpulkan saja materi kita untuk hari ini. Dan kebetulan juga waktu kita sudah habis ya. Saya minta kepada Dinda untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, Bu. Jadi di sini saya dapat menarik kesimpulan atas materi kita tadi, yaitu hukum permintaan semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit pula barang yang bersedia diminta. Sedangkan hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan yaitu perilaku konsumen, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, pendapat atau penghasil konsumen, perkiraan harga di masa depan, sedangkan faktor-faktor mempengaruhi tingkat penawaran, biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti, pelengkap, prediksi, perkiraan harga di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda yang sudah menambahkan jawaban, sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri kelas ini, saya akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan, yaitu tugasnya buatlah contoh soal beserta jawaban tentang fungsi kurva permintaan dan penawaran. Masing-masing itu 3 soal ya. Nanti saya akan meminta kalian masing-masing untuk menjelaskan salah satu dari 3 soal yang saya berikan, yang saya suruh kalian itu. Untuk minggu depan materi kita masih sama. Kita masih membahas materi permintaan dan penawaran. Untuk minggu selanjutnya kita baru memasuki materi yang baru. Nah, sudah paham kan dengan tugas yang saya berikan? Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Iya, Puji. Apa? Tugasnya tuh kapan terakhir, Bu, dikumpulkan? Dan lewatnya di mana, Bu? Nah, tugas itu dikumpulkan H-1 sebelum kita masuk ya. Dan tugas itu dikirimkan lewat Classroom. Oh ya, jangan lupa tugasnya itu dibuat di kertas double folio. Nanti kalian scan, nanti kalian kirimkan ke saya, jadikan PDF ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya tutup kelas ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kepada Tanti dipimpin dulu kelasnya untuk menutup dengan doa. Pada teman-teman dipersilakan untuk berdoa sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tanti, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk memasuki pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa tugasnya H-1 sebelum kita masuk di kumpul, oke? Nah, saya pamit izin keluar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.